Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana. Uh, Kali ini saya ingin menganalisis sebuah gedung perkantoran dalam mengerjakan UAS Studio Perancangan 1 saya. Oke. Sebelumnya saya ingin mengenalkan ETAPS. ETAPS adalah bantu sarana untuk melakukan perhitungan struktur, terutama gedung dengan ketelitian yang tinggi. Berikut merupakan desain arsitektural dan ini merupakan desain struktural yang kita bikin di ETAPS. Fungsi ETAPS-nya itu ada berbagai macam, yaitu pemodelan struktur, analisis struktur, dan juga desain yang akan kita lakukan di video kali ini. Oke, langsung aja masuk ke data gedung yang akan kita buat. Perkantoran 36 lantai, 4,5, 3,5, 10 lantai. Sistemnya sistem ganda dengan spesifikasi penampang maupun material sebagai berikut. Terus ini dana gedungnya tipikal di lantai 1 sampai lantai 10, hanya beda di tinggi lantainya saja. Oke. Soal nomor satunya itu tentang gaya gempa lateral design. Kita suruh ngecek bahwa V dinamik itu lebih besar 100% dari V statik. Terus kita pengecekan ketidakberaturan, sipangan, P delta, dan lain-lain. Yang terakhir kita melakukan desain elemen balok dan juga sketsa penulangan tersebut. Untuk saya, Maulana Rizky Fauzi, lokasinya berada di Serang dengan situs SE maupun itu Tanah Lunak. Oke, ini merupakan SNI-SNI yang akan kami pakai. Langsung aja masuk ke etap. Langkah pertama itu kita nunggu model. Oke, kita pilih use build setting aja, custom sebagai berikut. Kita metric SI. Oke, habis itu saya ada catatan, mungkin akan saya lihat. Terus untuk story-nya kita pakai 10. Untuk typical story height-nya 3,5 dengan bottom-nya itu 4,5 seperti pada di PowerPoint. Yap, 35 dan 5,5, 4,5, 4,5 dan 3,5. Oke, baik lagi. Oke, untuk di sini kayak saya akan custom. Langsung saya edit grid saja. Selanjutnya adalah kita bikin custom story data. Langkah grid kita sudah selesai. Selanjutnya adalah kita mendefine sebuah material, yaitu beton dan juga tulangan dari FYM 420. Oke. Selanjutnya adalah setelah kita membuat material, selanjutnya adalah kita membuat penambang. Kita sudah mendefine beberapa penambang, yaitu kolom, balok, plat lantai, plat atap, shear wall, dan juga balok. Langkah selanjutnya adalah kita mendrawing. Langkah pertama itu kita gambar kolom.
Selanjutnya adalah kita menggambar simbol. Untuk penggambaran balok dan juga kolom, wall dan juga kolom selesai. Selanjutnya itu kita saya cek kita penggambaran balok induk. Oke, kita langsung balik ke story 1. Setelah kita menggambar balok induk, langkah selanjutnya adalah kita menggambar plat lantai. Perlu diperhatikan menggambar plat lantai di sini kita harus edit dulu untuk story-nya, masternya, karena untuk plat lantai ini kita mau pisahin. Ini kita mau ngikutin ke story 2 dulu. Soalnya kita mau gambar plat lantai sama. So jadi untuk ini kita pilih ganti ke similar story. Ganti ke similar story. Oke, ini merupakan gambar untuk lantai 1 sampai lantai 9. Sekarang kita ke plan lantai 10. Kita menggambar plat atap. Oke, kita close, langsung kita pilih one story. Lalu kita gambar quick draw plat, kita ganti ke plat atap. Oke, sudah semua untuk penggambaran plat, baik plat lantai dan plat atap. Langkah selanjutnya adalah kita menggambaran balok anak. Caranya adalah kita harus membagi dua balok induk sama rata. Jadi caranya kita select properties, frame, kita pilih balok, kita select semua balok. Kita harus select semuanya, ini udah termasuk karena properties hitungannya. Maka semua balok dengan penampang scan akan terpilih. Oke, kita edit. Lalu kita edit frame, kita divide menjadi dua, yaitu ukurannya sama besar. Oke, setelah semua dibagi menjadi dua, oke, langkah selanjutnya adalah akan ada muncul join dari tengah-tengah balok. Oke, langsung saja kita menggambar untuk all stories balok anak. Setelah kita menggambar balok, selanjutnya kita membagi plat menjadi dua. Oke, pertama kita select properties, kita pilih balok, kita select semua. Oke, kita cancel dulu. Kita pilih select properties,
frame, balok, kita pilih balok semuanya, terus kita juga pilih plat. Oke, kita pilih slab, lantai dan atap, kita pilih semua. Habis itu kita edit. Yang kita edit adalah shell-nya. Oke, apply. Habis itu plat akan terbagi menjadi dua seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan nge-break baloknya. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke, kita ingin memberikan widget kepada kolom. Sama juga berlaku untuk plat, kita mau ada perizinan dari plat tersebut, tapi sebelum itu kita harus bikin diagram dulu. Kita cek bahwa ini adalah rigid. Oke, selanjutnya kita mau klik semua plat, baik itu plat lantai maupun plat atap. Tekan select. Habis itu kita akan assign diagram. Oke, diagram kita pilih di satu, kita apply kan. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke pembebanan. Pembebanan yang akan kita lakukan adalah DL, LL, dan juga CDL. Pertama kita define dulu. Oke, sudah ada 3 load pattern dari gedung kita, gedung perkantoran kita. Kita sudah load pattern, kita akan ngecek load case-nya. Selanjutnya adalah kita akan menambahkan pembebanan di plat. Oke, sekarang mulai dari plat, kita akan select. Sebelum itu kita lihat pembebanan dulu. Pembebanan di sini akan saya lakukan yaitu cukup berbeda, dibagi menjadi dua lantai, yaitu 1 sampai 9 dan juga lantai 10. Untuk lantai 1 sampai 9, kita akan masukin SIDL-nya itu 5,14. Saya mau assign shell loads uniform. Saya akan masukin LL-nya itu adalah sebesar 1 sampai 9 itu adalah 2,4 ditambah 0,72, yaitu 3,12. 2,4 itu dari, karena kita gedung perkantoran. Kita lihat untuk LL kita ada 2,4, berarti kita masukin 3,12 untuk LL. Selanjutnya kita mau memberikan pembebanan ke lantai atap. Kita pilih slab section, plat atap, kita select. Jenisnya juga kita mau masukin dua jenis beban, yaitu beban SIDL dan juga beban LL. Untuk SIDL dari plat atap kita masukin 9,24. Untuk rinciannya sudah tertera pada Excel. Oke, kita close. Kita select lagi untuk lantai atap. Oke, select lagi untuk lantai atap, karena kita akan masukkan untuk LL sebesar, berdasarkan ini 0,96, berdasarkan SNI 0,96, kita ganti 0,96, apply. Oke, udah ada beban yang udah kita berikan ke gedung. Langkah selanjutnya adalah kita harus mendefine mesh source.
langkah selanjutnya adalah kita ngedefine modal. Oke, modal case kita mau pakai itu di sini kita belum advance dulu, ntar aja kita untuk advance-nya kita secara default aja dulu. Kita pakai sebanyak 12, satu, semua default. Oke, setelah kita melakukan define mode dan segala macam, kita mau analyze dengan cara pertama, sebelum kita udah bikin semua nih, kita harus lakukan itu cek model. Kita harus melakukan pengecekan apakah gedung kita ini ada yang trimnya kurang kah, atau misalnya belum kita extend atau belum apa, jadi kita bisa tahu titik mana kesalahan dari gedung yang kita bangun. Oke, tidak ditemukan. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menganalisis. Oke, kita setup DOF-nya 3D, lalu kita juga set apa sih case yang mau kita run. Kita mau run semua. Oke, langsung kita klik run now. Kita mau save di mana dulu? Nah, sebagai contoh, saya mau bikin misal di sini, ini bebas foldernya mau di mana. Saya mau nambahkan di folder 2. Oke, di sini adalah UAS specs. Oke. Oke, kita bisa lihat untuk berikut displacement maupun perubahan yang terjadi jika dikenakan gaya. Oke, sekarang kita masuk itu, kita mau lihat dari sisi deform shape-nya dulu. Kita mau lihat di modenya dulu. Kita mau cek untuk modenya. Oke, kita masukkan angkanya 0,567 sekian, kita masukkan, dan juga mode 2 nya juga sama 0,481 kita masukkan, 24 kita masukkan, terus juga untuk mode 3 nya juga kita masukkan angka-angkanya. Oke, 0,385. Oke, setelah kita mendapatkan nilai modal, selanjutnya kita melakukan display table. Kita mau lihat gaya-gaya yang terjadi maupun berat terjadi dari, kita cek, habis itu kita struktur, kita klik modal, habis itu kita lihat participation and load mass ratio. Oke, kita mau cek di sini untuk dynamic besarannya itu sekitar 99,22 dan 98,13. Ini kita copy, kita taruh ke Excel. Oke, sedangkan untuk yang mode participation mass ratio ini kita bisa lihat kita lakukan 12 kali periode ataupun modal. Kita mendapatkan angka sebagai berikut. Lalu kita copy ke tabel, ke Excel. Selanjutnya adalah kita kopas angkanya, kita copy ke Excel. Oke, angka-angkanya kita copy ke Excel. Setelah itu kita lihat di sini untuk perhitungan dari gempanya itu, kita bisa lihat di sini yang di bawah 0,05 second adalah 8 ke bawah, jadi kita akan mengambil untuk tabel yang segini aja, yang di bawah itu kita tidak ambil. Oke, berarti akan menjadi seperti ini. Oke, kita edit lagi untuk modalnya, kita edit modalnya, habis itu kita define model case, kita modify, kita ganti hanya sebanyak 8 buah. Tapi kita akan lakukan static correction di sini. Kita lakukan 3 kali static correction. Yang pertama itu acceleration UX, yang kedua acceleration UY, dan juga yang terakhir adalah acceleration UZ. Dengan total masing-masing kita lakukan static correction. Oke, kita mau target mass ratio-nya itu kita mau 100% semua itu masuk. Oke, kita mau ganti 108. Oke, kita pakai ini, langsung kita oke kan. Kita cek kembali apakah sudah lakukan static correction. Oke,
Setelah itu kita analisis kembali. Setelah ini kita display show table lagi. Kita mau lihat tabel-tabel yang tadi kita lihat. Oke, 98,2, 97,2 dari modal 8 modal yang kita lakukan dapat dynamic sekian. Kita copy ke Excel. Dan juga untuk participation mass ratio-nya juga kita copy ke Excel untuk 8 mode. Oke. Selanjutnya adalah kita buka tabel lagi, display. Kita buka oke, kita matikan, kita center and mesh rigidity, kita buka. Oke, kita copy semua nilai ini ke Excel. Ini tidak ada karena kita belum masukin diafragma. Oke, kita masukin dulu diafragmanya karena kita belum memperhitungkan diafragmanya. Di running bisa terlihat di sini tercenter. Oke, centang biar nanti kelihatan perhitungan diafragmanya. Ini penting untuk dilakukan karena nanti kita di langkah selanjutnya dan di nomor 2 kita itu melakukan namanya itu ketidakberaturan secara horizontal, di mana itu kita mengecek adanya pengaruh torsi apa tidak dalam gedung kita. Maka dari itu kita perlu adanya perhitungan diafragma dan juga yang bersangkutan. Oke. Kita sudah analisis, hasilnya akan sama, tapi yang berbeda adalah kita akan mendapatkan hasil XJ yang tadinya kosong. Oke, kita oke. Oke, seperti yang lihat ada, kita copy ke Excel kita. Oke, kita copy angka-angkanya. Setelah itu kita lakukan pengolahan data. Kita lakukan di sini elevasi kita 36, W kita ini kita dapat dari sini, max X kita. Terus juga kita untuk max X dan juga max Y ini sama karena kita hitungannya per lantai gitu. Itu akan sama. Untuk nilai K 0,5 T plus 0,75 dapat dari mana? Ini dapat dari nilai SDS. Oke, sebelum kita masuk ke nilai pengolahan data ini, saya akan masuk mengenai aplikasi respon spektrum dari Puslitbank. Oke, langsung aja kita mau mengambil serang. Serang di sini dengan kondisi yaitu tanah lunak. Oke, mari kita hitung. Akan mendapatkan angka-angka sebagai berikut. Oke, untuk angka-angkanya itu bisa text ratio-nya seperti ini. Kita bisa copy ini ke Notepad, nanti silakan seperti ini. Oke, sama. Kita bisa minimize aja. Oke, kita pakai data ini. Kita dapatkan R kita 7, dapat dari tabel. Terus untuk 2,5 berdasarkan dari gedung kita, dan juga faktor besar defleksi kita 5,5. Oke, langsung aja masuk ke perhitungan TA min dan TA max. Oke, TA min itu dapat dari mana? Dapat dari 0,0488 dikali tinggi gedung kita pangkat 0,75, kita dapat 0,71 untuk TA min kita. Terus TA max kita berapa? TA max kita itu 1,4 kali sekian, berarti 1, sekian. Nah, kita dapat kan berdasarkan perhitungan X. Berdasarkan perhitungan kita kan kita dapat nih. Kita dapat 3 mode dengan nilai sebagai berikut. Sedangkan TA minimal kita tuh minimal 0,71, maksimal 1,004. Sedangkan ini nggak masuk minimal. Jadi kita ambillah nilai TA kita 0,71. Oke, jadi kita ambil 0,71 dikali kali setengah tambah 0,75, kita dapat nilai K. Lalu kita lakukan perhitungan, kita dapat nilai CV, kita dapat nilai F, lalu kita dapat gaya geser total. Oke, selanjutnya kita lakukan pencarian rumus ini. CS kita dapat 0,1008. Oke, setelah kita menghitung, kita dapat gaya geser kita, gaya per lantai, dan juga bebannya kita lakukan pengurangan, ditambah secara kumulatif, sehingga kita dapat beban statik tiap lantai sekian, 5950, 59,02.
Oke, sekarang kita mau bikin beban untuk gempa. Kita mau keluarkan dulu. Kita bisa define di sini. Kita define load pattern. Kita akan bikin beban gempa program. Oke, kita ganti di sini program. Kita ganti seismic loadnya 716 dan juga untuk yang E. Kita add 0. Oke, sekarang kita akan ganti lateral loadnya. Kita ganti di sini semua X. Oke, di sini kita mau pilih 0,02 sampai 0,75. Oke, ganti 0,02 sampai 0,75. Oke, habis itu nilai kita pakai program calculator. Untuk SS-nya berapa? SS dapat dari kasih ini. Oke, kita copy, lalu kita ganti titik menjadi angka. Sorry, titik menjadi koma. Selanjutnya adalah S1. S1 kita ganti juga. Ini 20. Tanggal kita tanggal lunak kita EV-nya itu adalah 2, sekian. Oke. Untuk R-nya kita pakai R7, R-nya 7. Omega kita 2,5. Untuk pembesaran defleksi 5,5. Dan keutamaan gempa kita karena kita pakai kategorinya D dengan resikonya itu 2. Berarti kita akan ambil faktor gempa, keutamaan gempanya itu 1. Oke, kalau kita klik. Oke. Sekarang yang Y sama. Bedanya adalah di sini doang. Directionnya doang. Berikut perhitungan X, Y, dan X program sudah selesai. Kita bisa lakukan pengecekan load case-nya yang udah kita bikin tadi. Kita load cases. Mari kita lihat di sini. Kan ada load case baru. Selanjutnya adalah kita mengrun hasil kita roll out, kita run. Oke. Oke, kita sudah merun. Selanjutnya kita display, kita mulai tampilnya. Habis itu kita klik struktur, ada load base. Kita mau lihat base reaction-nya dia berapa. Loadcase-nya X program. Oke, kita mau lihat seberapa besar gayanya. Kita copy hasil ini ke Excel sebagai berikut. 12,9. Oke. Ini karena masih KN, kita belum ganti. Kita ubah dulu ke KN. Unitnya kita rubah ke KGF untuk force-nya. Oke. Terus kita display lagi. Sort table. Sedikit oke. Kita mau lihat angka-angkanya. 68129,54 sekian. Kita copy ke Excel. Setelah itu kita lakukan yang kedua adalah kita hitungan berdasarkan otomatis. Oke, pertama kita bikin load pattern lagi. Sekarang kita bikin kita lock dulu. Selanjutnya kita define lagi load pattern. Kita bikin sekarang adalah EX time. Kita sekarang menggunakan waktu. Kita ganti sama seismic juga auto lateral walk. Nah, kita pilihnya di sini tuh kita ganti sama 716 set new load. Sekarang EY 716 sama new load. Nah, kita edit di sini sekarang time-nya. Kita pakai time. Ini apa ini? X ya. Kita di sini pakai time, berarti kita pakai user define. User define kita berapa? User define kita tadi T yang kita pakai adalah 0,717 karena itu adalah periode minimal yang bisa kita pakai. Oke, kita copy angkanya. Ini sama, kopas lagi, kita bikin lagi sama dengan data-data yang sama. SS kita berapa? Selanjutnya adalah kita udah bikin untuk yang X time.
Oke, kita udah bikin Xtime. Habis itu kita run sekarang khusus untuk yang Xtime aja itu. Oke, jadi yang program kita matiin, kita run yang Xtime. Soalnya kita display show table, masih sama tabelnya. Kita langsung oke aja. Bisa dilihat di sini gayanya. Kita copy ke Excel di sini. Kita copy. Oke, hasilnya kan sama sih sama ini. 7,325. Oke, kita klik OK. Selanjutnya adalah kita untuk menghitung sekarang membuat sebuah respon spektrum. Kita akan unlock. Habis itu kita ingin define, kita pilihnya itu function respon spektrum. Kita mau bikin di sini, kita pakai from file, kita pilih add new function, kita ganti namanya itu adalah spec x di sini dan pingin 0,05. Untuk file name-nya kita ambil di sini. Kita ganti ke all text, all file. Untuk data-datanya itu saya taruh di file bernama respon spectra. Oke, kita taruh di sini. Oke, nanti akan keluar data-datanya di sini. Oke, sekian. Habis itu kita klik OK. Sorry, bukan namanya spec-x, tapi kita ganti namanya respon spectra serang. Oke, spektra serang. Sebentar, saya ada bingung. Kita udah bikin functionnya. Sekarang kita bikin load case. Oke, load case. Kita mau add new case. Di sini kita pilih untuk scale vektornya adalah di sini kita dapat perhitungan sekian. Oke, 1401,43. 1401,43. Oke, kita fungsinya ganti spektra serang. Habis itu kita klik OK. Itu sembuh X sekarang ya. Spek X sekarang spek Y. Habis itu kita run lagi khusus untuk yang spek X dan spek Y saja. Oke. Kita display show table. Oke. Habis kita copy spek X dan spek Y. Oke. Oke. Kita copy angkanya untuk spek X dan spek Y. 45 sekian. Kita copy angkanya. Habis itu kita lakukan sekarang kedua adalah kita define, kita break ini. Kita define sebuah respon spektrum lagi. Yang tadinya kita itu manual dari file, kita mau bikin baru lagi. Sekarang kita pakai yang 716. Karena tadi 710 ya. Oke, 716 add a function. Kita ganti di sini adalah SDE 716. Oke. Di sini kita masukkan angka-angka yang tadi sama ini sini. Oke kan? Habis itu tadi kan kita sudah bikin yang manual. Sekarang kita ubah yang dari case spek X nya ini, kita rubah menjadi spektra, modify case nya menjadi SDE 716. Oke, kita rubah. Oke,
Habis itu kita run. Oke, modal kita nggak run, kita run. Oke, kita display lagi tabelnya sama. Untuk yang case-nya, untuk modalnya saya nggak matikan. Oke, kita copy lagi angka-angkanya ke Excel. Kita copy angka-angkanya ke Excel. Setelah itu kita lakukan display story response plot. Kita ganti ini ke story shares. Oke, case combo-nya kita ganti spec X, dapat angka sekian. Oke, ini kita kopas, kita copy ke Excel. Oke, sebelum kita copy, kita mau membahas dulu lah apa sih yang udah kita kerjain tadi. Kita udah mau mendapatkan nilai base static dari manual, time, dan juga time period program, dan juga time period user. Kita masukin enggak. Selanjutnya kita yang dinamik, kita pakai yang respon input manual berdasarkan kita dari file itu, sama juga dari ASDE. Oke, di sini kita mendapatkan hasil yang berbeda, maka itu kita akan melakukan koreksi. Oke, kita masukin angkanya, kita copy ini semua datanya untuk spec X ini ke angka ini. Setelah itu sekarang yang spec X, spec Y sama, kita juga lakukan perubahan dengan angka sebagai berikut. Oke, lanjutnya kita menghitung itu, kita masukkan angka-angka kita dari statik dan juga dinamik, kita masukkan, kita kumpulkan angka-angka menjadi satu, kita hitung faktor skalanya. Oke, kita di sini ada perubahan untuk statik dan dinamik, ada perbedaan yang 1,2 kali lipat. Oke, kita dapatkan faktor skala akhirnya dari faktor skala awalnya 14,01. Oke, berarti kita dapat angka yang baru untuk faktor skalanya. Oke, lalu kita break lagi, kita keluarin, kita modify lagi untuk yang spec X koreksi. Oke, kita cek lagi untuk yang function spec X. Oke. Oh, FV-nya belum saya ganti, lupa. Pantesan tadi nilainya berbeda. Oke, kita cek kembali. Sekarang kan yang pakai SCE ya, coba kita analis lagi. Saya juga bingung kenapa hasilnya bisa beda gitu. Padahal harusnya sama gitu, karena kan ya saya menginput data yang sama gitu. Oke, kita tunggu analyze. Oke, kita display story response, story shares, specs X. Oke, sama itu. Oke, kita cek kembali. Nah, bisa kita lihat untuk hasilnya ini sudah sama. Nah, ada sedikit perbedaan karena dari koma-komanya tadi saya nggak masukin semua, jadi akan ada sedikit perbedaan dari yang saya kerjakan sebelumnya, tapi tidak apa. Oke, kita langsung balik lagi, kita akan lakukan langkah selanjutnya, kita akan memodify. Oke, kita akan memodify function kita di load case spec X, kita akan modify menjadi spec X underscore koreksi, karena akan kita melakukan koreksi. Kita mengcopy hasil skala kita untuk ini X nya, hasil skalanya itu kita dapat sekian, untuk scale vektornya kita ganti menjadi sekian, lalu kita klik OK. Spek Y nya juga sama, kita ganti, kita modify menjadi koreksi. Oke, kita copy ininya angkanya. Oke, kita akan scale vektornya kita ganti juga semua Y. Oke, habis itu kita run lagi, sama, tapi sekarang kita pakainya yang koreksi. Oke, langsung kita
display story response plot, kita gantinya nih story shears, kita gantinya sini ke spec-x koreksi, kita keluarkan formatnya. Oke, kita lakukan perbedaan di sini, kita cek hasilnya 9805 akan sedikit perbedaan memang, sekali lagi karena koma-komanya tadi. Oke, sekarang yang ini juga sama, kita copy angka-angkanya berdasarkan grafik-grafiknya. Oke, selanjutnya adalah kita masukkan data-data tersebut ke tabel kita. Oke, kita bisa keluarin ini. Gaya statik kita dapat dari gaya statik di sini, dinamik kita dapat dari sini, dari penghasilan dinamik yang manual dan juga dari spektra. Oke, selanjutnya kita buat skala. Skala dapat sama kayak tadi, sama gaya dinamik koreksi kita ambil dari sini, kita plot satu-satu. Oke, kita dapat tabel untuk gaya statik, dinamik, dan juga dinamik koreksi. Selanjutnya kita rekapitulasi. Oke, di sini untuk gaya geser dinamiknya kita dapat yang terbesar dari gaya geser statik dan juga gaya geser dinamik koreksi. Kita dapat yang paling besar di antara gaya statik dan dinamik sebagai berikut. Dan ini grafiknya. Oke, kita sekarang selesai untuk mendapatkan gaya geser desain kita. Kita sudah mendapatkan gaya geser gempa lateral desain, yang berarti kita sudah bisa menjawab untuk nomor 1, yaitu kita mendapatkan untuk gaya geser desain kita itu sekian. Terus juga untuk kita cek berdasarkan statik, dinamik koreksi, dan juga desain, kita lihat bahwa gaya dinamik ini lebih besar 100%, gaya statik bisa kita lihat di sini. Gaya dinamik ini semuanya lebih besar daripada gaya statik. Dan ini terbukti dari hasil perhitungan saya. Namun untuk dari bawahnya sama, ya karena melakukan ada dinamik, ada pengoreksian. Oke, jadi sesuai bahwa gaya dinamik lebih besar daripada 100% gaya statik. Oke, selanjutnya kita mendapatkan gaya gempa lateral design. Oke, kita masukkan, kita cari gaya-gaya ini. Gaya-gaya ini dapat dari mana? Dapat dari pengurangan dari per gaya geser. Karena kan gaya geser secara shear itu kan kumulatif, jadi kita bisa langsung kurang-kurangin aja. Oke, selanjutnya kita define lagi. Sekarang kita udah mendapatkan nilai yang kita mau, kita bisa langsung define aja. Langsung define, kita cari load pattern. Sekarang kita mau bikin yang paling benar, yaitu xdesign. Xdesign kita ganti ke seismic. Loadnya kita ganti ke 716. Kita ganti ke user load. Oke, terus juga sama EY juga kita ganti ke user load, karena kita udah tahu gaya yang sebenarnya berapa. Kita modify. Oke, kita copy angka kita di sini, fx untuk yang di x. Oke, dan juga EY yang di Y. Oke, nah setelah itu kita run untuk yang desain ini. Oke, kita semua udah nggak butuh untuk ini semua, kita run. Kita bisa lihat di sini untuk gaya-gayanya. Sekarang kita akan langkah selanjutnya, kita akan mencari simpangan antar lantai. Kita akan mencari story respon dari tiap-tiap lantai. Oke, story response, next story displacementnya kita lihat di sini. Kita udah bisa dapat untuk displacementnya sekitar 15 dan juga 2. Kita copy ke sini. Terus juga untuk sumbunya juga sama, ada sedikit 0,0 sekian ya. Terus yang E nya juga sama, kita lihat angkanya. Oke, kita copy tabelnya, kita dapat akhirnya untuk tabel kita yang kita mau. Respon antar simpangan antar rantai kita berapa. Oke, selanjutnya kita akan mencari kita harus cari batasannya dulu, sebenarnya boleh sampai berapa besar sih simpangannya gitu. Kita masukin tinggi antar rantai kita, terus elevasinya secara kumulatif, div x nya dapat dari sini, div e nya dapat dari sini. Oke, langsung kita cari aja, kita kali dengan pembesaran defleksi, terus juga dengan elevasi selisihnya,
izinnya itu kita ada sekitar 0,02 kali HH, kita ada kan 36. Oke, berarti H per lantai, H per lantai 3,5, berarti ini oke. Dan berdasarkan perhitungan terus semuanya oke. Berarti untuk simpangan antar lantai gedung perkantoran ini oke. Selanjutnya adalah kita perhitungan P delta. Oke, untuk perhitungan P delta kita harus bikin sebuah kombinasi baru. Kombinasi baru antara lain adalah kita harus bikin kombinasi pembebanan. Kita bikin kombinasi pembebanan, kita namakan adalah COM1 untuk P delta. Oke, untuk besarnya adalah DL plus LL 0,5 LL. Kita tipenya itu linear. Oke, kita okekan. Habis itu kita analyze. Ini kita unrun. Kita runnya DL LL saja. Oke, kita ya, sekarang kita run. Kita bisa langsung display show table. Habis itu kita matiin dulu struktur, kita ambil other, kita ambil sorry force. Oke, kita lihat load case-nya di sini adalah DL dan juga LL. Enggak cancel. Kita pakai combo ya. Oke, di sini kita dapat untuk angka-angkanya per lantai sebagai berikut. Nanti kita copy angka-angkanya untuk efek P delta ini. P-nya per lantai kita ambil satu aja. Kita ambil yang bagian bottom aja. Enter, kita masukin angka-angkanya 13, kita urutkan dulu. Sini sorry force-nya sudah. Kalau sudah, kita bisa olah datanya. Div-nya masih dapat yang tadi, Vx-nya dapat dari gempa latar desain. Oke, kita dapat perhitungan 0,5 beta ke CD. Kita dapat itu sekitar 0,91, berarti ini maksimalnya, sedangkan ini untuk P delta-nya ini masih terbilang oke. Jadi untuk efek P delta itu tidak ada. Selanjutnya kita itu ingin mengecek pengaruh torsi. Oke, caranya adalah kita balik lagi, kita buka lagi. Habis itu kita load case EX design. Kita analyze. Setelah ini kita unrun. Yang desain aja kita run. Oke, run now. Display. Terus juga kita ke struktur. Kita ke other. Kita ke center of mass and rigidity. Oke. Ini kita copy angka-angkanya ke Excel sebagai berikut. Cuma beda sekian. Kalau misalnya kalian tuh ini nggak ada, berarti kalian belum centang calculate diagram and rigidity pada saat Anda mengeran. Kalau nggak dicentang ini nggak akan ada. Jadi harus centang dulu. Jadi kita copy angka-angkanya, harusnya kita olah untuk perhitungannya. Di sini kita dapat XCM dan juga YCM dari data, XY dan XY dari data. Untuk EOY adalah dari eksentrisitasnya itu kita lakukan ada selisih dari YCM juga YCR. Untuk YOX nya juga sama, karena ini saling habis, karena di sumbu X nya kita itu sumbu X nya itu kita simetris, berarti nggak ada eksentrisitas, jadi 0. Nah, untuk panjang eksentrisitas torsi tahap kedua juga kita hitung 12,54, semua sama. Oke, untuk panjang bentangnya tidak ada perbedaan. Oke, selanjutnya adalah kita ambil S-min X max RX dan S-min RX. Ini dapat dari mana? Ini itu kita dapat dari kita display, kita show table, kita analyze, kita klik yang join, kita displacement, kita ke join displacement. Oke, kita cek join displacement. Nah, di sini kan akan ada banyak
akan ada banyak nilai-nilai. Nah, kita mau ngambil pertama lantai 10. Yang penting adalah kita harus sort dulu. Sekarang lantai 10, kita sort lantai 10. Oke. Maksimal kita bisa descending di sini berapa? Untuk UX. Maksimal untuk UX lantai 10 adalah 15,904. Untuk minimalnya adalah 14,47. Terus begitu sampai kita dapat di bawah sampai ke lantai 1. Sama untuk Y-nya juga, kita tinggal Y. Pasti kita sekarang ke yang Y. Maksimal 13,71, minimalnya adalah 9,84. Oke. Oke, data itu kita sudah dapat. Lalu kita olah lagi. Kita tahu maksimal minimalnya berapa, kita tahu average-nya. Setelah itu kita kali 1,2. Lalu kita cari begini, kita letakkan, kita cek di sini. Hasilnya tidak ada yang lebih dari 1. Kecuali untuk yang eksentris, pengaruh torsi di arah sumbu Y. Di sini terlihat bahwa Y-nya itu lebih dari 1, berarti ada eksentrisitas di sini. Kita buletin menjadi 1,11. Oke. Lalu kita rekapitulasi. Di sini eksentrisitasnya 1 karena ya sumbunya sama, itu di sini eksentrisitasnya bervariasi. Setelah itu adalah kita lakukan ketidakberaturan horizontal dan ketidakberaturan vertikal. Oke. Pertama adalah kita buka tabel kita, display lagi. Terus kita ambil di sini displacement. Terus juga kita centang, kita pilih yang story max over average drift. Oke. Kita sebenarnya bisa milih banyak sih, langsung aja. Terus juga kita pilih juga di sini story stiffness, mana? Kita centang juga. Terus juga selanjutnya adalah kita ke story stiffness. Struktur, output, story stiffness. Oke. Kita langsung keluarkan angka-angkanya. Sekarang kita mau masuki story max over average drift kita untuk sumbu X dan sumbu Y. Kita dapat angkanya sekian. Oke, kita ambil sumbu X nya berapa, sekian, 1,66. Sekarang arah Y nya 1,66, 1,432, kita masukkan angkanya. Terus kita yang average displacement, ini kita masukin angkanya. Habis itu kita tahu max drift kita berapa, kita tahu ntar dikali pembesaran defleksinya berapa, X min dari pengaruh torsi, min driftnya juga kita tahu dari minusnya. Habis itu kita lakukan perhitungan, kita cek torsi. Oke, jika misalnya ini lebih besar dari ini, maka ada torsi. Oke, karena di sini tidak ada, berarti tanpa torsi. Dan juga untuk torsi 1B juga sama. Kalau misalnya untuk yang lebih dari 1,4 average drift, maka ada torsi. Di sini untuk yang arah X tidak ada torsi, baik 1A maupun 1B, namun untuk yang Y ada untuk torsi 1A karena lebih dari 1,2. Oke. Selanjutnya kita untuk ketidakberaturan horizontal, kita cek lagi ketidakberaturan sudut dalam. Karena kita tidak ada bentuk yang sudut dalam, jadi ketidakberaturan sudut dalam itu tidak ada. Diskontinuitas diafragma juga tidak ada. Pergeseran keluar bidang tidak ada, dan juga ketidakberaturan sistem non paralel tidak ada. Oke, selanjutnya kita ketidakberaturan vertikal. Pertama itu ketidakberaturan kekakuan. Kita lihat dulu tabel dari story stiffness. Oke, di sini kita copy itu untuk X design. Oke, kita copy angka-angkanya nih ke Excel kita sampai ke share, sampai ke stiff. Oke. Iya, kita copy angka-angkanya. Div X nya dapat dari mana? Dapat dari Excel juga sini. Step X dapat dari sini. Y nya 0 ya karena X design. Kita ganti ke Y design. Kita masukin angka-angkanya. Untuk yang Y berapa? Kita masukin. Kita cek sekarang untuk yang vertikal 1A itu ceknya itu 70% dan juga 80% rata-rata 3 di atasnya. Jadi kalau untuk ini cek 70% di atasnya apakah masuk apa enggak, sedangkan untuk ini adalah rata-rata dari 3 di atasnya 80% nya apakah masuk.
dan berdasarkan perhitungan ketidakberaturan ini tidak ada. Untuk vertikal 1B juga sama, tapi cuma beda sekitar 60%. Ini 70, ini 60, ini 80, ini 70. Sama. Terus juga yang terakhir itu kita mesh sama relay. Kita mau masukin data-datanya. Masa-masanya kita lihat di sini. Max memory SO kita lihat lagi data-datanya. Nah, kita display table. Oke, benar. Yes. By kita mau lihat by story ya. By story. Ini adalah beban dari per kilo. Oke, kita copy datanya ke sini. Kita cek. Ini masuk 1,5 di atasnya apa enggak? Ini oke dan juga 1,5 massa di lantai bawahnya. Ternyata oke juga. Terus juga untuk ketidakberaturan kekuatan. Kita cek juga di sini ketidakberaturan kekuatan dari story forces kita. Kita lihat tabel lagi, display table. Terus kita cek di sini story forces. Kita cek, kita akan uncheck semua dulu. Kita mau pilih story forces. Oke. Habis itu kita cek di sini sumbu X dan sumbu Y X design. Kita lihat di sini untuk yang kita ambil yang bottom. Untuk story forces juga kita masukin angka-angkanya. Sekian. Shear-nya sekian. Dapat dari mana? Dapat dari perhitungan assertiveness-nya. Ternyata tidak ada untuk dari ketidakberaturan kekuatan. Oke, kita sudah bisa mengevaluasi dari dan juga menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 tadi kan berbunyi, kita lakukan pengecekan simpangan antar lantai aman, pengaruh P delta aman, ketidakberaturan vertikal dan horizontal ada yang tidak sesuai, yaitu untuk yang torsi 1A untuk arah Y. Sisanya sih semua sudah oke dan juga sesuai. Oke, itulah jawaban nomor 2. Oke, lanjut langkah selanjutnya adalah kita mau menganalisis sistem ganda. Oke, analisis sistem ganda kita langsung lihat aja dulu caranya. Oke, pertama kita akan merubah pengaruh efektivitas penampang letak dan juga yang lain-lain. Oke, langsung kita pengecekan. Kita mau rubah dulu yang pertama, kita mau save karena saya sudah lakukan, jadi kita akan melakukan beberapa, kita open aja. Oke, langkah selanjutnya adalah kita melakukan analisis sistem ganda. Caranya adalah kita mengubah penampang kita. Sebelumnya kita lakukan analisis dulu, bentar. Kita akan matikan dulu semuanya. Oke, kita run. Kita mau melihat join design reaction kita ini, kita mau cek sesuai sama SNI mengenai itu apa enggak, yaitu pembagian geser 75% dan juga 25%. Kita mau display, kita ke lantai base. Oke, kita pilih ini yang menjadi shear wall-nya. Kita display, show table. Habis itu kita mau cek base reaction kita berapa. Oke, kita dapat angka sebagai berikut, 55,9. Oke, selanjutnya adalah kita mengubah penampang. Kita break dulu, kita langsung aja kita frame. Kita mau rubah properties dari balok kita. 3
Oke, 3-nya itu 0,35. Oke, yang kolom kita rubah propertinya, yang dua aksis itu kita ganti 7, 0,7. Oke, sama untuk simbol juga kita ganti, semua kita ganti. Habis itu kita lihat join berapa aja yang ada di SW kita. Kita bisa lihat dari view kita itu. Untuk objek yang kita matiin dulu, sekarang kita nyalain yang join aja. Oke, angka-angka join yang SW kita itu ada di sekitar ikut. Oke, ini angka-angkanya 1, 3, 37, 38. Oke, langsung aja kita display. Habis kita ke analisis. Oke, kita run dulu. Oke, kita display, show table, analyze, kita pilih join, kita mulai join, harus kita cari reaction, join design reaction. Oke, kita lihat di sini untuk yang shear wall itu di join 1, join sebagai berikut. Ini ada join shear wall kita input angka-angkanya, fx-nya berapa, sebagai berikut kita input. Nanti datanya kita taruh ke Excel, kita dapat untuk jumlah dari menahan gaya geser oleh shear wall sekian, dan juga untuk di arah Y sekian. Oke, selanjutnya kita bandingkan untuk yang frame berapa shear wall sekian, sedangkan yang frame itu adalah selisih dari gaya geser desain dikurang shear wall. Bisa terlihat di sini tuh hanya frame itu hanya menang sekitar 6,22% untuk gaya geser sumbu X, dan juga bahkan 1,46 di sumbu Y. Berarti ini kan tidak sesuai, yaitu 75 dan 25. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan perubahan shear wall oleh special boundary element kolom. Oke, kita lihat gaya geser desain kita di sini. Kita cari setempatnya berapa, di mana ini yang akan ditahan oleh frame. Terus kita cari gayanya berapa per lantainya, lalu kita akan masukkan. Oke, langsung aja kita buka ke ini, apa namanya, ke yang analisis yang sudah saya ganti oleh special boundary element. Oke, nanti kita mengganti semua shear wall, kita hapus, kita ganti dengan kolom dan juga balok seperti yang ada di gambar. Jadi kita nanti akan menggambar seperti ini struktur kita mengganti kolom dan juga balok yang tadinya shear wall. Oke, sama untuk ini juga masih sama, sectionnya juga kita tadi kan kita sudah rubah untuk modify propertinya, kita ganti. Oke, langkah selanjutnya setelah kita merubah itu, kita sekarang merubah X design kita menjadi yang kita mau. Oke, kita rubah di sini load pattern. Kita sekarang punya X design, kita rubah ke user load, kita ubah angka-angkanya ya dengan angka yang kita mau. Kita mau angka sekian, 2469 sampai 29915. Kita rubah angkanya untuk sumbu X dan juga sumbu Y, kita rubah. Selanjutnya kalau kita rubah, kita bisa cari base reaction-nya dengan cara analyze lagi. Habis itu kita X dan EY. Terus kita bisa mencari base reaction dari gedung kita. Kita bisa langsung lihat display, join, kita mau lihat base reaction-nya. Oke, kita lihat join,
Terus analyze struktur base reaction, kita mau lihat base reactionnya berapa. Kita lihat gaya-gayanya sekian, kita copy ke Excel, kita dapat angkanya. Habis itu berarti kita lihat untuk sumbu X sekian, sumbu Y sekian. Dengan siruol itu ada selisih dari gaya desain. Bisa dilihat untuk hasilnya itu sudah sesuai dengan SNI, itu 75% dan juga 25%. Oke. Selanjutnya adalah kita ini melakukan pengecekan 35% base shear dan juga gaya shear desain lantai kita. Bisa terlihat di sini untuk gaya desain kita tertera. Terus juga 35%-nya adalah sekitar 208.000. Nah, di sini bisa kita lihat untuk di story 10 ataupun lantai 10 nih GGS-nya tidak oke. Karena GGS desainnya lebih besar. Justru ini lebih kecil gitu loh. Lebih kecil dari 208.000, berarti tidak oke gitu loh. Tidak menahan 35% dari base shear. Berikut adalah grafiknya. Oke, setelah kita menghitung itu, saatnya kita memperhatikan faktor redundansi. Oke, sekarang kita lihat dulu klasifikasi gedung kita tertera sebagai berikut. D, kategori resikonya 2. Kita ambil untuk faktor redundansi asumsi kita itu 1 dengan nilai SDS juga SD1 sebagai berikut. Kita masukkan perhitungan sebagai berikut sebagai contoh nomor 3. 0,2 tambah SDS. Nanti kita masukkan kombinasi pembebanan ini. Oke, rencana kita lihat kombinasi pembebanan. Kita bikin 18 kombinasi pembebanan seperti yang ada di Excel. 1,4, 1,4 kita bikin semua. Lalu nanti kita perhitungkan untuk event force-nya per beam-nya, kita lihat di sini untuk M3 maksimumnya. Oke. Untuk M3 maksimum di sini dapat B127 berdasarkan perhitungan. Kita balik lagi ke perhitungan yang ini, yang ada siruolnya. Kita bisa lihat untuk gaya-gaya sini kita udah membuat kombinasi pembebanan. Oke, langkah selanjutnya adalah kita cari M3-nya paling besar. Di sini ternyata di M3-nya ada di 127, yaitu di sekitar di sini. Oke, sekarang saya mau melakukan perbandingan lebar dan juga tinggi dari shear wall. Bisa dilihat bahwa di sini untuk yang bentang 7 meter ini dan bentang 6 meter, yaitu ini, itu kita tidak perlu lepas karena perbandingan tinggi dan juga lebar tidak lebih dari 1. Sedangkan untuk yang bentang 3 meter lebih dari 1, maka itu kita harus melakukan adanya release ataupun pelepasan. Dengan cara kita mengklik shear wall kita, lalu ntar kita assign special, kita pilih ntar contoh nih, kita pilih untuk semua shell kita, lalu kita analyze, lalu kita shell, kita pilih di sini edge release, kita pilih di sini to edge, kita pilih yang ini dan ini, nanti kita enter, nanti akan ada release seperti ini. Kita akan lihat release-nya, shell release, edge release. Oke, nanti akan terlihat rilis di sini. Oke, berarti tanda sudah dirilis. Langkah selanjutnya adalah kita menganalize DL dan juga SIDR. Kita cek dulu di sini, sorry, max drift-nya seperti data yang tadi kita dapat. Mass overdrift-nya sekian. Kita cek juga apakah dari kita lakukan ada pelepasan shear wall ini akan ada ketidakberaturan. Kita cek berdasarkan data di sini ada, tapi tidak apa-apa. Kenapa? Karena di sini yang menjadi poin penting adalah nomor 2 dan nomor 3. Bisa kita cek untuk di sini. Kita lakukan analyze, dan analyze untuk juga ini semua kita desain DL, SIDL dengan ini kita run karena masuk dalam kombinasi pembebanan. Kita lakukan running. Oke,
kita bisa desain di sini, kita desain row-nya itu 1 dengan omega sekian, SE sekian. Kita bisa langsung desain konkret kita dengan kombinasi pembenahan 1 sampai 18. Langsung kita desain saja. Kita masih menggunakan faktor redundansi 1 ataupun faktor redundansi yang faktor redundansi awal kita itu 1. Oke, desain sudah. Sekarang kita verify apakah member pass design check. Berarti untuk nomor 2 itu tidak dilanggar karena tidak. Oke, selanjutnya adalah kita pengecekan untuk momen nilai terbesar. Kita cek di sini. Oke, kita perhitungan momen max balok sudah selesai. Selanjutnya kita sudah pengecekan adanya, kita lakukan reduks kita lakukan rilis di sini. Kita lihat ini sudah ada rilis, sudah dilakukan rilis. Fungsinya itu untuk melakukan reduksi kekuatan karena harus dirilis biar ketahanan momen di ujungnya itu hilang, biar itu merata agar story di lantai 10 nya itu bisa menahan 35%, makanya dikurangi menjadi 0,67. Selanjutnya kita sudah memperhitungkan semua. Selanjutnya kita sudah merilis tadi. Sekarang kita perhitungan momen balok. Kita menghitung momen maksimal balok. Sekarang kita sudah menggunakan untuk balok dengan redundansi yang tetap, yaitu 1,3 ya. Tadi kan kita sudah menghitung ini, per lantainya juga udah. Oke, sekarang kita menghitung perhitungan momen balok. Oke, langsung masuk untuk perhitungan kombinasi pembebanannya. Di sini kita bisa lihat untuk kombinasi pembebanan kita untuk nomor 9 sebagai contoh, itu sudah kita menggunakan dengan redundansi tetap yaitu 1,3, 0,39 min 1,3. Oke, sudah kita bikin kombinasi pembebanan seperti ini. Selanjutnya adalah kita mau desain, kita referensinya kita ganti dengan redundansi 1,3. Oke, habis itu kita lakukan desain. Kita lakukan lagi verify. Oke, semua base masuk. Berarti sekarang kita bisa melihat untuk M33 terbesar. M33 terbesar didapatkan dari kita tinggal one story. Kita pilih begini, lalu kita display, show table. Habis itu kita klik balok. Kita ke sini, kita klik elemen, frame, beam. Oke. Case-nya kita XAY aja. Kombinasi ada 20. Kita cek di sini. Yang paling maksimum itu ada di mana? Oke. Nah, di sini kita akan descending. Paling besar itu di B127. Seperti kita tahu, berarti M3 terbesar ada di 127. Berarti nanti ini ntar kita rilis. Oke. Terus kita masukin, pertama kita hitung dulu nih kebutuhan kita berapa, lalu kita masukin momen envelope. Kita bikin kombinasi envelope. Kombinasi envelope adalah kombinasi penggabungan antara 1 sampai 18. Oke. Setelah kita bikin kombinasi 1 sampai 18, kita bisa lihat gaya-gaya berapa yang ada di maksimum dan minimum di balok 127 untuk berbagai story. Untuk model 2 juga sama, dari yang special bond dari dihilangkan kita juga bisa nyari. Harusnya kita nyari maksimum dan juga minimum. Kita dapatin bahwa angkanya di sini kebutuhannya itu momennya 160 dan juga 337. Oke.
Oke, langkah yang terakhir itu kita lakukan penulangan elemen balok. Kita buka dulu aplikasinya. Kita mau ambil yang model 1 dulu. Penulangan elemen balok kita sekian. Kita bisa mencari untuk gaya-gaya dari B127 ini berapa, kita bisa begini. Kita ambil combo envelope kita, habis itu kita cari, habis itu kita buka untuk yang B127. Kita bisa input angka-angkanya ke Excel. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan penulangan balok. Penulangan balok di sini yang pertama kita harus lihat dulu untuk model 1 dan model 2. Kita dapat untuk momennya itu 1, 60 dan juga min 337. Kita mengikuti modul 1 di sini. Berarti untuk perhitungannya itu kita sudah mengikuti ini, udah. Oke, kita sudah dapatkan data-datanya. Kita juga sudah rilis. Kita juga sudah merekap data-datanya menjadi satu. Oke, langsung aja kita perhitungan. Kita dapat LY-nya, dapat perhitungan sekian data-datanya. Oke, kita masukkan. Kita ambil tulangan utama 22. Perhitungan R-nya kita pakai rumus sekian. Lalu untuk AS kita dapat kebutuhan tulangan awal kita berapa. Cek kondisi penampang kita berapa. Oh, ternyata terkendali tarik. Kita juga cek syarat tulangan perlu. Kita perlunya itu minimal 601 dan 569. Oh, berarti ini lebih dari kedua itu, berarti oke. Terus kita cek tulangan maksimum kita berapa. 0,25 kali luas dari betonnya, sekitar 911. Oh, berarti masih oke, masuk. Berarti kita tulangan kita pakai sekian, itu masih boleh gitu. Oke, kita kontrol jarak spesi tulangan. Kita ambil tulangannya 22, covernya 40, kita ambil 3 tulangan. Tulangan yang kita butuhkan itu kalau misalnya dari 22, 3 di 22, kita butuhkan 24, kita ambil 3. S-nya itu 217, di aktual kita ternyata 535 itu loh. Di aktual kita. Oke. AS aktual kita berarti kita tulangan kita akan pakai sekian, terus juga penampang kiri atas. AS perlunya kita setengah dari bawahnya. Oh, berarti kita pakai berapa tulangan? Berarti kita pakai 2D 22, kita berarti pakai sekitar 759. Terus kita cek juga di sini MN kita kan di sini berdasarkan perhitungan dari tulangan kita dapat 200 juta. Oh, ternyata masuk gitu, 200 kN. Sedangkan di sini hanya 160 kN meter, berarti oke gitu loh. Lebih dari 200. Berarti kita bisa selanjutnya, sebelum itu kita mau pengecekan dulu. Pengecekan torsi. Kita cek juga di sini gaya gesek kita berapa. Selanjutnya kita lakukan untuk yang min 337. Oke, kita bisa ganti di sini untuk di sini kita bisa ganti untuk sementara. Kita pindahkan ke atas. Kita pindahkan ke atas. Ini kita pindahkan ke atas. Kita butuh AS 2018. Kita cek coba 3D22. Terus juga untuk ini juga 3D22. Oh, ternyata nggak masuk gitu loh kapasitas penampang kita. Berarti kita harus gede ini. Kita pakai misalnya 4 tulangan. Masih belum oke juga. Di sini kita pakai 3 tulangan yang bawah. Tidak oke juga. Oke, berarti kita harus menaikkan misalnya 3 tulangan, kita ganti ke 25. Masih belum oke, kita pakai ke 29. Kita pakai 4 tulangan. Oh, baru oke, kita pakai 25, 4 coba. Dikit lagi. Kalau 5 tulangan ntar takut nggak oke. Jadi kita pakai yang lebih besar lagi, 29. 4D 25. Kita pakai 25, tapi sini 5 tulangan. Oh, berarti masuk nih. Oke, kita bisa kecil lagi misalnya 22. Oh, masih tidak oke, berarti kita pakai 25. Oke, 25 dengan tulangannya bawah. Berarti di sini kita lakukan pengecekan torsi juga di sini masuk. Berarti kita untuk
kanan yang atas kita bisa pakai di sini seperti gambar kan, berdasarkan gambar ini kita berarti bisa pakai di sini untuk telak itu kiri atas dan juga kiri bawah, karena yang kanan atas dan juga kanan bawah. Berarti kita lakukan pengecekan, berarti yang kanan atas kita bisa pakai yang 2D 25, terus yang bawah kita bisa pakai 5D D29, kita bisa pakai, atau kita mau pakai 4 tapi 29 bisa, masih oke. Bedanya sekitar 100-an, sedangkan kalau misalnya 5 25 oke, ini lebih ekonomis, berarti kita akan pakai 525, kita akan pakai 5 B25. Oke, nah kebutuhannya itu kan kiri atas kanan, ini yang bawah berarti yang bawah itu perlunya itu 218. Terus yang atas kita perlunya itu 1226, sedangkan dipasangnya itu sekian. Oke, terus yang ini aktualnya sekian. Kebalik ini pakai 3 tulangan, 3 tulangan, ini berarti 3D25. Oke, berarti ini kebalik. Oke, ini berarti bawah. Terus juga aktual kita sekitar 1400. Oke, ini adalah untuk perhitungan penulangan balok kita selesai. Selanjutnya kita masuk ke model envelope minimum dan juga WO. Kita bisa define untuk yang envelope, kita bisa bikin baru untuk yang envelope gempa minimum. Kita bisa ambil dari cara define word combination, add new combo, kita pilih com, terus di sini envelope minimum. Di sini kita ambil juga envelope, tapi di sini kita hanya ambil dari 3 sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 sampai 10. 4, 5, 6, dan sekian-sekian. Nanti untuk rekapannya kita bisa buka di sini. Nanti kita bisa lihat kombinasinya itu ada di sini. Envelope gempa 3 sampai 10 dan juga WU itu 12 12 1. Oke. Selanjutnya kita mau lihat itu gaya-gayanya untuk model 1 dan model 2. Caranya kita lihat di sini, kita lakukan analyze, kita load kesturan, kita ambil extension dan edition GDL SDL, lalu kita cek mana yang maksimal juga mana yang minimal, dapatlah angka sekian. Oke, selanjutnya geser. Oke, pertama kita lakukan perhitungan data yang tadi, kita dapat FY dapat dari tadi sama, kita masuk ke perhitungan yang untuk gaya share. Oke. Di sini kita lakukan perhitungan sebagai berikut. Kita D-nya 488, S kita tadi kita sudah tahu, kita pakai 4D29. Ampere bawah kita dapat 58, kita coba cek menggunakan 3D25. Oke, masuk. Terus kita coba masukkan perhitungan. Di sini adalah perhitungan dari maksimumnya untuk yang V tumpuan kiri. Sekarang ini untuk V tumpuan kanan. Pertama kita coba gempa arah kanan dulu. Kita dapat VEB itu dengan rumus kita bisa dapat sekian, FEB2 sekian. Kita taruh berdasarkan gambar sekian. Oke. Ini untuk gempa arah kanan. Selanjutnya kita gempa arah kiri. Gempa arah kiri sama, tapi beda adalah arah dari gempa tersebut. Kita lakukan pengulangan ke arah kiri. Oke, berarti kalau ke arah kiri terjadi ada perpindahan.
berarti FEB dan FEB 1 dan 2 akan kami balik arahnya berbeda. Lalu kita bisa hitung, kita dapat VU kita ultimate dari pendulang balok sekian. Oh, ternyata GGC desain kita sekian juga. Habis kita masukin ke rumus, GGC gempa kita adalah gaya maksimum dari gaya-gaya yang ada di hasil gempa kita. Oke, dapat sekian 400. Lalu tumpuan kiri juga sekian, tumpuan kanan sekian. Kita dapat VS kita itu yang kita dari steel itu 553, 488, VS kita sekian. Terus juga VS maksimalnya sekitar 666. Oh, berarti kita pakai sekitar 588, masih boleh. Kita ambilnya D13. AS-nya 265, AS1 sekian. Ada dua syarat, yaitu yang pertama itu per 4, 6 kali DU sampai 150, kita pakai 100. Oh, berarti kita pakai 13 D100. Oke. Sekarang untuk yang sendi plastis, di luar sendi plastis, kita lihat V lapangannya itu dibutuhkan sekitar sekian. VC-nya konkretnya kita dapat sekian. OVS-nya berarti nggak dibutuhkan, kita pakai di 13. Oke, berarti nanti kita ganti jaraknya 200 gitu loh. Untuk panjang penyaluran juga sama, kita pakai panjang anggaplah 19 dari 19. Untuk dipakai berarti 500 mm. Oke, sekarang langsung ke rekapitulasi. Setelah kita mengetahui GGC-nya sudah oke, ternyata kita dapat total sebagai berikut ulangannya yang bisa direkap melalui nomor 3 ini. Untuk jawabannya kita bisa pakai untuk tumpuan kanan atas pakai 3D 3D25, 5D25. Untuk yang kiri 2D22, 3D22. Sedangkan untuk lapangan kita pakai 2D13. Kita ambil 2. Untuk penampangnya kita bisa seperti di AutoCAD ini 2D22. Kita lihat lagi gambarnya. Kita plot lagi di sini. Oke. 2D22, 3D22, 22, 2D22, 2D22, 3D25, 5D25. Jadi ini merupakan penampang dari balok B127 untuk lantai 1 dan juga sampai lantai 10. Mari kita rekap lagi dari awal. Untuk nomor 1, kita bisa mendapatkan untuk gaya geser desain sebagai berikut, dan juga kita bisa membuktikan bahwa gaya geser dinamik lebih besar dari 100% gaya geser statik. Selanjutnya nomor 2, simpangan antar lantai kita cek, oke. Pengaruh P delta oke, tidak beratan horizontal ini tidak oke. Tidak oke. Dikarenakan ada torsi 1A arah Y. Dan selanjutnya ketidakberatan vertikal, oke. Nomor 3, seperti rekapan tadi, kita untuk mengetahui tulangannya sebagai berikut. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang terlewat atau mungkin salah ataupun yang tidak sesuai dengan standar-standar perhitungan maupun bagaimana. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.